Excellent. Oh, excellent. Itu semua terjadi I'm sorry karena ini. Memangnya Ngana ikut choir tadi? Ikut? Bujuk dah. Kagak mungkin bisa ikut. Hobinya aja telat mulu. Ibadah, telat latihan, telat pagelaran. Gile bener. Masa udah pagelaran kayak gini masih telat juga? Jangan-jangan telat mikir juga, kelas. Bukan sepungkor yang beta maksud, tapi tadi di LCD. Dahsyat toh? Semua jadi karena beta kasih. Dudu manisong anak. Brur, kalau soal menari kita lebih bagus jadi Ngana. Soalnya kita latihan terus. Nyanda sama dengan Ngana yang banyak bolos. Asal Ngana tahu itu, kita ini lebih baik bolos di kantor daripada bolos latihan. Dorang setahu itu. Iyo toh? Nyanda iyo. Bu Yani, tunggu sebentar ya. Soal tadi nanti juga ketemu bahas lah. Beta ada urusan sedikit. Nah, ini dia 1.000. Tadi lupa kolektif. Terima kasih. Tuhan memberkati Ale. Ibu Yani, tunggu sebentar. Jangan berlalu terburu-buru. Ibu pergi beta sedih, bawa sini kamunya. Macam mana si Ale ini banyak kali kuningnya yang dikasih diambil lagi. Pesong kali otaknya. Jangan marah ibu. Beta cuma mau ambil uang kembali 8.000 saja. Beta cuma kasih 2.000 saja. Mana ada begitu? Bikin malu saja Ale ini Malu? Kenapa harus malu? Dong ini Jo cuma kasih 2.000 sah. Mau malu apa? Jangan di sini. Hayya, kira kamu dan orang. Jangan suka ambil kesalahan orang lain lah. Untuk pembenaran kesalahan lu sendiri. Jangan ya, tidak baik itu. Siapa bilang yang baik? Baik itu. Kebenaran harus diserukan. Baik atau yang baik waktunya. Ale, macam mana kau tahu yang lain kasih 2.000? Beta tahu. Beta suka lihat itu kalau petugas berhitung uang di belakang. Cuang ngalah. Itu duit 2.000 kita tunggu tinggi lah. Kau bunuh malah terus. Receh, terobel lah. Ya maklum saja Ale. Yang ngasih receh-lecek mungkin karena rezeki mereka lagi lecek juga. Kalau Ale kan rezekinya tak lecek lah macam mereka. Atau mau dibuat jadi lecek? Mau? Atau dibuat hangus saja sekalian macam kena lahar sinabung? Seng
seng begitu. Begini ibu, beta seks kakak macam ular talingkan, tapi beta ini le profile. Serius, kalau beta kasih 5.000 atau 10.000, orang bakira beta sombong. Jadi 2.000 saja cukup toh, sama dengan yang lain. Betul kan seng? Terus bagaimana lah yang betul? Mari bertanya pada hati, pada jiwa, pada roh yang selalu gelisah, yang selalu menderita, yang selalu mengeram tersiksa dari aniaya keinginan daging kita yang buas. Mari bertanya supaya kita tahu. Engkau tahu, Engkau tahu, Beta tahu, semua beta tahu. 2.000 itu sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Masa terlalu banyak? Pasti itu. Dalam Alkitab ada cerita janda miskin yang cuma kasih 2.000 peser. Tapi Tete Manis puji pada dia. Tete Manis bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, beta bilang apa? 2.000 itu sudah terlalu banyak, Bung. Tapi lanjutan firman itu begini, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kau sungguh nekat mengurupsi firman Tuhan untuk membenarkan kedegilan hatimu. Dan lebih nekat lagi, ternyata uang Tuhan pun engkau curi. Bung, jangan buat kita di sini, Beta bisa marah. Uang Tuhan beta curi. Uang yang mana? Kau tidak bayar perpuluhan. Itu namanya mencuri uang Tuhan, Ale. Lebay Jose. For apa beta kasih perpuluhan? Tete Manis yang butuh uang. Ya, betul. Ingat kisah Abraham dan Ishak. Tuhan juga tidak butuh Ishak. Tapi kenapa Tuhan tetap saja meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak untuk Tuhan? Bisa kau jawab itu, Ale? Gampang itu dia punya jawaban. Tuhan menguji iman Abraham, menguji apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya. Ya toh? Ternyata pintar kau, Ale. Betul. Setelah diuji ketaatannya dan lulus, baru semua janji berkat Tuhan dilimpahkan. Artinya, hanya orang yang lulus uji yang berkenan di hati Tuhan. Jadi apa hubungannya dengan perpuluhan? Tuhan tidak butuh perpuluhan. Tuhan tidak butuh uang. Kau yang butuh uang, bukan Tuhan. Dan supaya keuangan diberkati, taatlah seperti Abraham taat. Bayarlah perpuluhan. Ini ketetapan Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Ketahuilah, Tuhan amat sangat rindu untuk memberkati semua anak-anaknya agar hidup berkelimpahan. Dan perpuluhan adalah jembatan berkatnya. Alah, perpuluhan itu zaman Taurat. Zaman ini setara ada le. Oh iya. Lalu bagaimana pendapat tentang kisah orang kaya di Injil Markus pasal 10? Tuhan Yesus berfirman pada orang kaya, juallah segala yang engkau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan berharga di surga. Oh ya? Masih kurang. Ingat kisah Ananias dan Safira. Saya tahu. Mereka
menjual sebidang tanah, lalu menahan sebagian hasilnya dan sebagian lain diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan Petrus berkata, "Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Lalu apa yang terjadi? Apa? Ananias dan istrinya mati. Mati? Ya, kalau begitu mau bilang apa, Le? Beta so salah. Ali, engkau tahu yang baik, tapi justru yang buruklah yang engkau perbuat. Sendiri menghadapi badai hidup. Itulah sebabnya kita gampang goyah. Goyah karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkadang aku sendiri menghadapi badai hidup, tak seorang pun menemani. Ku harus melangkah dalam lembah gelap. Mataku tertuju padamu, Yesus penolongku setia, yang dapat rasakan sakitku. Kau membelaku, kau bebaskanku. Yesus penolongku setia, yang dapat rasakan sakitku. Kau membelaku, kau bebaskanku. Baru sekarang merasa bebas. So terlambat ngana. Kalau kita sudah dari dulu dekat Pak Tuhan. Oh alam Mbak Yu. Gayamu itu loh, pret. Opo nyatane? Oh, so banyak. Kita ikut aser, ikut KTB inti, ikut panitia Natal, ikut choir, ikut drama musikal. Sek. Urusan omangmu, opo orak morak mare. Betul. So berantakan tuh rumah. Anak-anak yang suami so marah apa kita. Marah karena kita tidak sempat mencuci, nyapu rumah, masak, ngurus anak-anak sekolah. Dorang marah, kita sebalik marah. Kita lawan ke dorang. Alah, wedan tenan toh awakmu iki. Urusan kantormu piye? Sama. Kita terpaksa banyak bolos. Bos so marah, kita balik marah. Dorang ngaku anak Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Padahal Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Iyo toh? Buset,
Seenak bro aja lo potong-potong firman. Mau nyanyiin si Ale lu ya? Seingat gue, itu firman masih ada sambungannya. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi harus dua-duanya dilakonin. Kasihi Tuhan dan kasihi manusia. Itu sepasang. Sama kayak sepatu. Kalau pakai yang kiri, kudu pakai yang kanan juga. Itu kudu. Kalau cuma pakai sebelah doang, itu namanya orang gile, kok. Makanya baca firman Tuhan dengan benar. Baca dari mulai halaman awal sampai halaman akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ngaku anak Tuhan, tapi baca firman Tuhan sepotong-sepotong. Yakin mengerti? Lebih dari mengerti. Oh ya? Aku ini sarjana teologi. Aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau hamba uang? Hah, jaga ucapanmu. Aku hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tapi kenapa ibu tiba-tiba pelayanan ke Singapura dan Hong Kong? Padahal sebelumnya sudah sepakat dijadwalkan pada acara KKR di Gereja Pamulang dan Jakarta. Bukankah karena mengejar uang? Apa salahnya? Kalau ada kesempatan dapat uang banyak, masa ditolak? Apa hamba Tuhan tidak boleh kaya? Boleh. Yang tidak boleh melanggar komitmen. Gara-gara ibu mendadak terbang ke luar negeri, Gereja Pamulang dan Jakarta jadi kalang kabut mencari pengganti. Pengerja pusing, jemaat kecewa, karena nama ibu sudah tertera pada spanduk dan undangan. Ini menyangkut integriti dan kredibilitas. Itu lain soal. Tapi integritas dan kredibilitas saya sudah benar di hadapan Tuhan. Itu pasti. Oh ya? Kok yakin? Yakin 1000%. Mau tahu? Di Singapura dan Hong Kong saya membuat perkara besar. Setelah saya khotbah dan berdoa, mau tahu apa yang terjadi? Para jemaat yang punya kanker sembuh, yang diabetes baik, yang kena stroke sehat, yang bisu bersorak, yang buta melihat, yang lumpuh berjingkrak-jingkrak. Semua mujizat itu terjadi pasti karena Tuhan berkenan kepada saya. Bukan karena Tuhan berkenan pada ibu. Jadi karena apa? Tapi karena Tuhan berkenan kepada para jemaat. Mereka datang jauh-jauh dari kampung, dari desa, dari luar kota, dari luar provinsi. Kenapa? Karena mereka amat sangat haus akan lawatan Tuhan. Maka anugerah belas kasih Tuhan tercurah atas mereka. Dan anugerah belas kasih Tuhan itu tidak akan bisa dibendung oleh apapun, termasuk oleh ketidakkudusan ibu di hadapannya. Ah, masa? Saya tidak percaya kalau saya tidak kudus di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak percaya. Percayalah sebelum terlambat. Jangan keraskan hatimu, ibu. Jujurlah, ibu itu gila dipuji, gila hormat, gila popularitas, dan gila uang. Jaga ucapanmu. Ingat, saya hamba Tuhan yang luar biasa. Ingat firman Tuhan ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada
berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ternyata ibu ini orang jahat juga. Kalau begitu Owe masih lebih bagus lah daripada ibu ini. Kenapa kamu merasa lebih bagus, Abun? Hanya Owe tidak berbuat jahat dong, tidak berbohong, tidak menipu, juga tidak sok pelayanan, tidak sok rohani, tapi ujung-ujungnya mata duitan. Owe cuma dagang, oh. Ada 4 jenis anak Tuhan. Tidak tahu firman Tuhan, maka tidak melakukan. Tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Tidak tahu firman Tuhan, tapi mengasihi Tuhan. Tahu firman Tuhan dan melakukan karena mengasihi Tuhan. Hai manusia, dengar firman Tuhan. Jangan percaya teman, jangan tanya kawan. Takutlah Tuhan agar dapat iman. Kerendahan hati mendahului Ini bagian dari berangkat itu kan. Ini bagian dari skenario atau gimana? Ini bagian Skenario atau gimana? hitam banget.